Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Firdaus dari Ilmu Kelautan kelas D dengan NIM akhir 128. Jadi pada hari ini saya akan melakukan olah data SIG modul 9, yaitu pemetaan vegetasi. Ya, jadi pada modul kali ini kita akan menggunakan dua aplikasi, yaitu Google Earth Engine sama ArcGIS. Tanpa berlama lagi, langsung aja kita ke step-stepnya. Jadi untuk yang langkah pertama itu kita akan masukkan wilayah eh, olah data kita. Kebetulan saya di sini PJ-nya Kak Nesa, jadi untuk wilayahnya itu saya dapat di Taman Nasional Sembilang yang di mana lokasinya itu ada di Sumatera Utara. Jadi kita cari Sumatera Utara, ini kita pencet, lalu untuk lokasinya itu ada di wilayah sebelah sini. Nah, ya, ada di wilayah sebelah sini. Nah, kurang lebih di sebelah sini. Untuk mencakup wilayahnya itu kita menggunakan tools ini ya, draw a rectangle, kita pencet. Habis itu ini kita kasih wilayah aja nih, misalkan di sebelah sini ya, buat wilayahnya bisa seperti ini ya untuk wilayah eh, apa pola datanya. Setelah itu oke, selanjutnya ya kita masukkan di script ini. Untuk langkah pertama kita akan eh, menampilkan, aku besar dikit, menampilkan wilayah wilayah kajian kemet. Nah, untuk komen yang pertama itu kita masukin komen map dot add layer, masih ada kotak ya, add layer. Terus oh iya, untuk ini kita ganti, awalnya untuk wilayah cakupannya namanya geometri, kita ganti jadi ROI. Oke, ini habis itu map add layer kita masukin buka kurung ROI. Habis itu kita kasih titik koma, kita enter. Jadi ini gunanya untuk add layer kita. Habis itu kita masukin komen map dot center object, center object. Terus kita masukin ROI, ROI 12. Nah, ini gunanya untuk besaran ya. Jadi misalkan ini area ini LS 11 ke 12, habis itu kita kasih titik koma. Ini misalkan kalau di run, eh, salah, ini harusnya bukan titik dua ini koma. Nah, ini kita run aja coba. Nah, ini untuk perbesarannya kalau 12, karena yang terlalu ngezoom, kita coba yang 11, hasilnya seperti ini. Oke, setelah itu langkah selanjutnya ialah kita akan melakukan apa namanya, memanggil citra dari data satelit Sentinel-2. Terus panggil citra Sentinel-2. Ini untuk memasukkan komen ya, ketik var Sentinel 2 sama dengan, habis itu
kita masukin ee dot image collection, kita buka kurung. Nah, habis itu untuk mengetahui Sentinel yang kita pakai itu kita ke menu Google Earth Engine ya, di bagian home-nya. Terus kita ke menu dataset, nanti dia dialih ke tab baru, terus kita scroll. Nah, ini ada yang Sentinel, kita klik, lalu kita cari yang ini, Sentinel 2 MSI ya. Kita klik juga, terus pilih yang surface ini, sebelah kiri. Habis itu, apa namanya, ini untuk apa namanya tuh, untuk komen buat dari Sentinel ini, buat satelit Sentinel ini kita copy aja dari sini. Kita copy semua. Habis itu oh ya ini langsung kita paste seperti ini ya. Nah, ini guna komen ini jadi untuk memanggil apa citra dari satelit apa Sentinel 2A ini. Oke, setelah itu kita selanjutnya kita ingin memfilter datanya ya, memfilter data dari satelit. Jadi kita masukin aja filter bounce, terus ini kita masukin cakupan wilayah kita ROI. Habis itu ini bisa kita enter aja, masukin filter date ya untuk memfilter waktu ya. Filter date, habis itu kita buka kurung, kita kasih tanda petik satu seperti ini. Nah, untuk filter date ini kita kurung waktunya dalam waktu 1 tahun ya. Jadi kita masukkan misalkan tahun 2024, habis itu bulan sama tanggal ya. Dari tanggal 1, terus koma, sebelah sini nih setelah petik itu kita kasih koma. Habis itu kasih petik lagi ya. Habis itu 2024 strip 12 bulan ke-12, habis itu tanggal yang terakhir adalah 31. Seperti ini. Jadi ini untuk ngefilter waktu ya, dalam kurun waktu 1 tahun. Habis itu kita ngefilter juga awan ya, biar hasilnya tuh jernih dari satelitnya. Kita masukin aja filter. Habis itu kita untuk komennya tuh pilihnya yang ini ya, ke image properties, terus kita pilih yang ini, quality pixel percentage. Ini kita copy aja. Habis itu eh, kita buka kurung, kita paste aja seperti ini. Tuh. Oh iya, bentar. Eh, ini kita kasih komen dulu ya, seperti ini. Dot filter, habis itu dot lp, lalu kita kasih kurung buka lagi, terus kita paste seperti ini ya. Salah. Salah. Ini kita kasih tanda petik dulu, baru di paste seperti ini ya. Habis itu ini setelah tanda petik ini untuk tingkat filternya ya dari data apa untuk filter awannya itu kita kasih aja 20. Nah, setelah itu ini kita enter aja. Terus kalau udah itu ini kita enter aja ini. Nah, untuk menggabungkan seluruh data filter, kita masukkan komen median ya. Median di situ kita kasih
sama kurung tutup perintah. Oh iya, yang bagian ini kasih koma dulu. Nah, pantas di sininya error. Habis itu, eh, setelah masukin median itu kita isi komen yaitu titik flip, terus kita masukin ROI ini. Habis itu titik koma center. Nah, situ kita terus setelah itu kita masukin komen lagi print data dari Sentinel 2. Jadi ini untuk menampilkan data Sentinel ya, comment print ini. Habis itu kita masukin komen map dot get layer, habis itu nah habis itu add layer ini kita kasih aja terangan Sentinel 2. Habis itu kita run aja. Ini kita tunggu terlebih dahulu. Nah, ini kita unchecklist ya. Habis itu, ini kalau udah hitam seperti ini, bagian layer 2 ini kita bisa setting. Nah, untuk urutan bandnya ini kita atur jadi 4, 3, dan 2. Habis itu untuk yang awalnya custom ini kita set jadi stretch 100%. Habis itu, ini untuk range ini ya, biarin aja. Kita apply. Habis itu kita import. Seperti ini. Nah, ini importnya klik sekali aja, habis itu di close. Ya, nanti dia akan muncul baru seperti ini. Nah, oke. Oke, setelah itu ini kan tadi masih ini kan untuk nama layer masih layer 2 ya. Jadi ini kita bisa rename aja untuk add layer ini, misal Sentinel 2 ini kita kita copy dulu nih yang ini tadi, kita copy. Habis itu kita kasih cuma si image fit param ini ya. Habis itu kita kasih komennya true color. Nah,
Situ kasih tanda ini petik lagi udah. Ini kalau udah ini bisa kita run lagi aja. Eh, ini untuk bands-nya kan udah ada ya. Tadi yang sebelumnya kita udah run. Nah, ini jadi berubah ya nama layer ya, jadi true color. Seperti itu. Tadi setelah kita memanggil citra satelit apa dari Sentinel-2, langkah selanjutnya ialah kita akan mengkalkulasi nilai MVI ya atau Mangrove Vegetation Index. Jadi langkah ketiga kita masukin eh stepnya itu mengkalkulasi Mangrove Vegetation Index ya. Nah, ini kita masukin aja komennya var terus MPI sama dengan Sentinel 2 dot expression ya. Habis itu kita kasih kurung buka ya, seperti ini. Habis itu ini kita enter aja seperti ini. Habis itu ini kita kasih tanda petik ya. Rumus dari ini apa namanya MVI yaitu kita buka kurung NIR near ya atau near infrared dikurangin green. Habis itu tutup kurung dibagi eh, SWIR atau shortwave infrared dikurangin green juga. Nah, habis itu tutup kurung, setelah tanda petik kita kasih koma seperti ini. Nah, habis itu kita kasih kurung-kurung awal buka. Nah, seperti ini ya. Sampai kita enter. Nah, ini kita masukkan aja ya untuk keterangan near, green sama SWIR ya. Untuk ini near kita kasih tanda petik ketik satu gini. Habis itu kita ketik NIR. Ini kita kasih tanda titik dua. Habis itu sentinel 2 dot select ya. Dot select. Kita kasih kurung buka sama kurung tutup. Nah, untuk keterangannya untuk NIR ini kita pakai di band 8 ya. Seperti ini. Habis itu nih kita kasih koma, enter. Kita kasih untuk keterangan yang green ya. Kita ketik aja green titik dua sama sentinel 2 dot select. Terus kita masukin dia di band 3. Ini tanda petiknya satu aja ya. Ini. Habis itu kasih koma jangan lupa, terus enter. Nah, habis itu untuk yang SWIR kita masukin FVIR. Habis itu keterangannya Sentinel 2 juga. Select. Terus dia masuknya tuh ke band 11. Nah, ini untuk yang terakhir ini gak usah dikasih koma ya. Nah, habis itu kalau udah dia seperti ini kalau udah kita kurung tutup, kita kasih komen baru namanya untuk merubah nama ya. Seperti ini
Ini menjadi MVI atau mangrove kecil tanda petik VI itu mangrove vegetation index seperti itu. Jangan lupa untuk belakangnya ini kasih titik koma, situ enter aja. Oke, tadi setelah kita mengkalkulasi mangrove vegetation index ya. Oke, untuk ini udah record. Untuk langkah selanjutnya ialah kita akan memunculkan hasil kalkulasi dari MVI itu ya. Jadi kita masukin dulu langkah keempat untuk memunculkan hasil kalkulasi dari MVI. Nah, itu kita masukin aja komen yaitu map dot add layer ya untuk menambahkan layer baru, yaitu kita kasih pembuka MVI ya. Setelah itu ini kita run dulu seperti ini. Oke, ya ini kalau udah, oke ini kalau udah, selanjutnya ialah kita akan rename ya, karena ini kan masih di layer apa namanya masih layer 3 ya. Ini kita setting dulu. Terus ini dari custom jadi 100%. Habis itu kita apply aja. Kalau udah ini kita import. Habis itu close ya. Nah, ini bisa dilihat dia bakal muncul baru nih, import baru, image fish parameter yang kedua. Ini kita rename aja jadi MVI fish seperti ini. Ya, V-nya gede ya. Di situ ini bisa kita copy aja. Setelah itu, ini kita input di sebelah sini ya. Kita paste seperti ini, VI fish. Terus kita rename dengan nama eh, apa namanya MVI doang gitu. Ya. Nah, setelah itu ini bisa kita run aja. Oke, nah ini bisa dilihat ya. Layer awalnya tadi kan di sini layer 3 namanya jadi udah MVI ya. Seperti itu. Oke, tadi setelah kita memunculkan hasil kalkulasi MPI, langkah selanjutnya ialah kita akan menambahkan threshold mangrove pada hasil dari MPI. Kita tulis dulu. Threshold mangrove pada eh, hasil dari MPI. Nah, ini kita masukin aja komen var terus MVI mesh itu sama dengan ini kita masukin komen MVI dot update mesh. Habis itu kita kurung buka, kita masukin MVI dot atau titik GTE. Habis itu kita kasih kurung buka lagi, yaitu untuk nilai minimumnya kan dia 4,5 ya.
masukin 4,5. Habis itu kalau udah di ujung ininya kita kasih titik koma. Habis itu enter. Setelah itu kita masukkan comment map dot add layer. Habis itu kita kurung buka mvi mesh, koma, terus kita kasih kurung kurawal seperti ini. Kita masukin, kita ketik palet terus titik 2 spasi, kita kasih kurung balok ya seperti ini. Kurung balok seperti ini ya. Habis itu kita kasih untuk palet ini untuk memberi warna pada si mangrove ya. Nah, tadi yang update mesh ini jadi 4,5, jadi ini ngefilter biar data yang diperlihatkan itu ya vegetasi mangrove aja gitu. Terus untuk palet ini nih ya untuk memberi warna, misalkan warna kuning ya. Jadi ntar untuk misalkan ada warna kuning di situ itu menandakan vegetasi mangrove kayak gitu. Kalau udah seperti ini, itu kita kasih koma. Ini kita rename jadi sebaran mangrove ya seperti ini. Situ jangan lupa di sebelah sini kasih titik koma. Ya, oke. Ini kalau udah bisa di run aja. Oke, ini kita tunggu lagi rendering. Nah, ini kurang lebih yang kuning ini nih menandakan vegetasi dari mangrove ya. Seperti itu. Oke, tadi setelah kita menambahkan threshold mangrove ya dari hasil MVI, untuk step selanjutnya ialah kita akan menghitung luasan dari vegetasi mangrove ya. Kalau ketik aja menghitung luasan vegetasi dari mangrove. Nah, ini kita masukin aja komen per mangrove. Situ sama dengan mvi.gte. Situ kita masukin kurung buka nilai 4,5. Setelah itu kita kasih titik. Terus di sini kita kasih komen self mesh. Ya. Habis itu kita kasih kurung buka dan tutup. Lalu untuk ini kita kasih komen rename ya. Rename ya jadi mangrove. Nah, habis itu kalau udah ini kita kasih titik koma aja. Terus kita enter. Nah, selanjutnya ialah kita masukin ke comment var. Habis itu pixel area HA. HA ini nih kita akan menghitung area pixel ya. Dalam satuan HA itu hektar. Gitu. Nah, habis itu ini kita sama dengan habis itu kita masukin komen dot image terus dot pixel area. Nah, habis itu kurung buka kurung tutup titik terus masukin komen divide alias dibagi divide 1/4 seperti ini ya. Tuh. Nah, habis itu kita kasih titik koma lalu enter.
Kita masukkan main var mangrove area, terus sama dengan eh, pixel area HA dot update mesh dari si mangrove ya. Nah, ini kalau udah kita titik koma aja, terus enter. Oke, kalau udah kayak gitu, ini kita masukin komen baru lagi yaitu var area mang. Kayak gini. Habis itu teman masuk area. Nah, habis itu kita titik. Nah, di sini kita akan memasukkan komen reduce region ya, jadi mengurangi region. Kita ke bagian docs, terus kita cari aja reduce region. Kita pilih yang ini, yang reducer. Habis itu ini kita copy aja nih, kita blok terus di copy, lalu kita paste sebelah sini. Nah, ini karena panjang ya, seperti ini ya. Tuh, ini diberi kurung kurawal buka, seperti ini. Habis itu kita enter aja ya. Reducernya itu kita beri keterangan dot reducer dot sum. Habis itu ini kita kasih kurung buka sama kurung tutup, terus ini enter ya. Lalu untuk geometri ya, itu sorry, itu dia keterangannya ROI. Habis itu, nah untuk scale-nya itu kita kasih dia nilai 10 ya, karena dari Sentinel 2 ini dia skalanya 10. Habis itu ini enter. Nah, ini untuk dari CRS sama sampai best effort ini kita delete aja ya. Sama tile scale ini kita hapus. Jadi kita hanya perlu ini aja ya max pixel ya. Ini max pixelnya dia 1E13 ya. 1E ini maksudnya satu pangkat gitulah ya. Nah, habis itu kalau udah ini kita enter, lalu kita kasih kurung kurawal tutup ya. Seperti ini. Habis itu jangan lupa kasih tanda titik koma ya. Nah, lalu untuk komen yang terakhir itu kita bakal print ya atau menampilkan. Jadi kita masukin print, terus eh, di sini kita kasih tanda kurung buka, kasih tanda petik, luas, mangrove, tanda HA kayak gini. Di situ kita kasih titik dua. Setelah tanda petik ini kita kasih koma, itu area mang. Kayak gini ya. Kalau udah kayak gini, itu kita kasih titik koma aja kayak gini. Ya, kalau udah ini kita bisa langsung run aja. Jadi gunanya print ini ntar buat nampilin luasan dari vegetasi mangrove ya. Ini kita run aja. Ini lagi computing. Nah,
Ini untuk luas mangrove ya dalam satuan hektar ya. Ini ditunjukkan di sebelah sini ya. Kurang lebih segini ya untuk luasan vegetasi mangrove ya. Seperti itu. Oke, untuk selanjutnya ya lah setelah kita menghitung luasan dari vegetasi mangrove, maka selanjutnya kita akan mengekspor data MVI ya. Kita tulis dulu. Ekspor data MVI. Nah, ini kita masukin komen aja dari sini nih. Kita ekspor. Kita cari yang export image ya. Nah, export image yang to drive ini kita pilih. Terus ini ada banyak, kita blok ya. Nah, ini kita paling butuh sampai file format doang ya. Nah, ini kita butuh sampai file format doang. Ini bisa kita copy. Situ ini kita paste aja ya. Nah, ini karena panjang ya. Ini kita kasih kurung kurawa buka dulu. Ini terus kita enter aja ya. Nah, ini untuk image kita kasih keterangan dia MVI dot visualize ya. Visualize. Habis itu kita kasih kurung buka MVI vis ya, yang layer ini. Habis itu ini kita bisa enter aja. Untuk description-nya ya, itu kita namain MVI. Nah, seperti ini ya, untuk deskripsi file yang kita ekspor. Habis itu, nah ini folder text. Ini deskripsi, habis itu folder sampai dimension ini nggak perlu, kita hanya perlu yang region ya. Nah, region ini kita enter. Untuk regionnya dia pakai ROI. Situ skalanya dia pakai skala 10 ya. Nah, habis itu ya, untuk CRS tuh dia, nah ini CRS kalau di apa di ArcGIS kan pakai WGS ya. Nah ini kita pakai FPSG FPSG titik 2 4326 ya. 326. Hmm. Habis itu untuk CRS transform ini kita hapus saja sampai yang ini nih skip empty tiles. Ini kita hapus. Habis itu file formatnya itu kita namain dia geotiff seperti ini. Ini habis itu dihapus saja komanya. Kita enter. Terus kita kurung kurawal tutup. Habis itu kurung tutup sama titik koma. Ya. Oke, setelah itu kita akan ini tuh ekspor sebaran mangrove ya. Untuk langkah ke-8. Tuh ini kita tinggal copy aja dari sini. Ya, sampai bawah ini kita copy. Terus ini bisa kita paste. Ya. Nah, cuman di sini bedanya untuk yang ke-8 ini
Untuk bagian image-nya dia MVI Mask. Habis itu ini udah MVI. Nah, untuk description-nya dia namanya tuh sebaran mangrove ya. Sebaran, karena untuk deskripsi antar gak bisa spasi, jadi kita kasih underscore ke mangrove. Sebaran mangrove, ROI, scale segitu, ya. Kurang lebih sisanya sama. Habis itu, untuk yang ke terakhir, angka ke-9, itu kita akan mengekspor natural color. Nah, ini sama aja, kita kopas dari yang tadi. Untuk perubahannya itu, dia image-nya kita ganti jadi Sentinel-2 ya. Nah, nah, terus untuk yang ini kita ganti pakai image face param ya. Nah, ini kita namain true color ya, karena dia warna natural. Main true color, ROI, ininya tetap geotiff. Nah, udah ya, kurang lebih seperti itu. Habis itu ini kita run saja. Nah, ini ntar bakal muncul notif ya di bagian test. Nah, ini bakal muncul MVI, Truecaller, sama sebaran mangrove yang tadi ya. Ini kita masing-masing kita run aja. Seperti ini. Ini juga kita run. Di situ kita run. Seperti ini. Nah, ini kita tunggu aja sampai tesnya komplit ya. Oke, ini kalau udah di apa? Kalau prosesnya downloadnya udah selesai ya, maka selanjutnya adalah ini kita chat. Habis itu kita klik yang ini ya, open in drive ya. Habis itu ini nih yang 3 file tadi kita blok semua, terus kita download aja. Nanti dia bakal ke download dalam bentuk file zip ya. Nah, ini kita tunggu aja. Oke, ini udah ke download, lagi loading. Oke, kalau udah selesai, ini bisa kita buka aja ya file zip yang tadi. Nah, ini kan data tipnya ada di zip file lah. Ini kita ekstrak aja. Kalau saya ini di copy, terus ini saya pindahin ke file yang saya inginkan. Kita ke sini, kita paste aja. Nah, selanjutnya ini untuk olah data di Google Earth Engine udah selesai. Kita pindah ke ArcGIS ya. Seperti biasa kita add data, lalu kita ke file yang kita sudah siapkan. Terus kita masukin aja seluruh data yang tadi kita ekspor ya dari Google Earth Engine. Nah, ini kita add aja. Ini pencet yes, terus yes juga, terus dipencet yes aja. Nah, ini udah muncul. Setelah itu kita pergi nih di table of content, kita list by drawing order. Ini bagian true color ya, kita drag paling bawah sini.
sebentar. Nah, seperti ini. Kalau udah kayak gini, selanjutnya ialah ini kita ke sebaran mangrove, kita klik kanan, ya, terus ke bagian properties. Habis itu kita ke bagian classified, ini yes saja. Habis itu di bagian ini kita beri nama vegetasi mangrove. Oh iya, ininya classesnya kita ubah dulu ya, jadi dua. Nah, kayak gini ya. Habis itu baru di bagian ininya nih, yang 0 sampai 255-nya, kita ubah jadi vegetasi mangrove. Kalau udah, ini kita apply, habis itu kita oke. Nah, terus yang ini, vegetasi mangrove kita pencet, habis itu untuk color ini kita pilih yang paling mencolok warna kuning. Ini kita pilih kuning, terus di oke. Habis itu yang nol ini yang hitam, ini kita ke bagian properties, terus color is null kita centang, terus kita oke. Nah, seperti ini. Jadi untuk olah data kurang lebih seperti itu ya di bagian ArcGIS. Ini sebenarnya udah selesai. Nanti paling untuk apa? Untuk disimpan ke laporannya ini kita bikin layouting terlebih dahulu ya. Ya paling itu doang untuk pengolahan datanya. Ya kurang lebih seperti itu. Oke, mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada salah kata maupun ucapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.